Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bacaan untuk bahan renungan ibadah keluarga di minggu ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita masih tema seminggu, yakni waspadalah terhadap ketamakan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan pengantar. Ketika kita hendak mengenakan pakaian yang baru, dan pakaian itu harganya cukup mahal, dan kita beli pakaian itu karena kita anggap pas atau cocok untuk kita pakai ke sebuah pesta, dan pesta itu dihadiri oleh orang-orang penting. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja saudara-saudara, kita akan menanggalkan dulu pakaian kita yang lama. Lalu kita membersihkan diri, kita mandi, luluran, bahkan berurap atau melumuri seluruh badan dengan minyak wangi. Kemudian kita mengenakan dalaman yang bersih, lalu kita kenakan pakaian yang baru itu, bukan? Mengapa kita melakukan hal seperti ini? Ini saudara-saudara bukan sekedar mode, tampil beda, tetapi memang etikanya seperti itu. Kita hendak ke pesta di mana orang-orang penting ada di sana. Tidak mungkinlah kita mengenakan pakaian yang baru sementara pakaian yang lama juga kita kenakan. Jika kita tampil seperti itu, maka orang akan menertawai kita serta menilai bahwa pikiran kita sudah tidak waras lagi. Orang secara spontan akan menilai kita bahwa kita tidak bisa memisahkan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi prinsipnya ialah, tanggalkan yang lama, lalu kenakan yang baru. Jangan sayangkan yang lama di saat kita mau memakai yang baru. Kalau tidak demikian, maka kita masuk dalam kategori orang yang tidak waras. Saudara-saudara, senada dengan hal yang disebutkan tadi, saya sebutkan tadi, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose tentang bagaimana mereka dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Paulus mengkontraskan antara hidup di luar Kristus dengan hidup di dalam Kristus.
dengan memakai analogi manusia lama dan manusia baru. Manusia lama berarti manusia yang hidup di luar Kristus, sehingga orang-orang yang demikian pasti akan mengalami kebinasaan. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus, yang sudah tentu akan mendapat jaminan, yakni keselamatan yang pasti. Nah, ayat 1 sampai ayat 4 menekankan bahwa orang-orang Kristen Kolose telah mendapat kasih karunia, di mana oleh kematian Kristus maka dosa masa lalu telah dihapuskan, dan melalui kebangkitan Kristus mereka telah dibangkitkan untuk menjalani hidup baru. Kristus yang bangkit telah ada di sorga, maka umat diminta untuk mengarahkan pandangannya ke atas, yakni ke sorga, tempat di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang ke atas, saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita harus terus menengadah ke langit. Tetapi bagaimana hidup kita yang sudah dibaharui itu sungguh-sungguh menampakkan karakter Kristus, seperti keteladanan yang Kristus tinggalkan kepada kita. Ayat 5-9 menyebutkan berbagai karakter yang tidak dikehendaki Allah, dan hal itu adalah gambaran dari karakter manusia dunia yang akan dibinasakan. Paulus mengajak umat yang ada di Kolose agar meninggalkan hal yang demikian, di mana sebelum mereka mengenal Kristus, mereka pun melakukannya. Rasul Paulus menekankan agar sebagai manusia baru, segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia lama itu harus ditanggalkan atau harus dibuang, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, di mana hal-hal seperti ini sama dengan penyembahan berhala yang akan mendatangkan murka Allah. Demikian juga dengan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, seperti menyebut orang bukan dengan namanya, tetapi dengan nama binatang. Hal itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Hal-hal ini berkaitan dengan dosa lidah. Sebagai manusia baru, perilaku atau karakter umat haruslah karakter yang mulia dan terpuji, karakter yang patut diteladani, dan ucapan umat pun harus mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap orang yang mendengarkannya. Ayat 10 sampai ayat 11 berbicara tentang mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui sehingga semakin serupa dengan gambar Sang Halik. Gambar apa itu? Gambar tentang kasih, karena Allah adalah kasih. God is love. Sehingga setiap orang yang sudah dibaharui harus menjalani hidupnya dengan kasih. Orang yang dikuasai oleh kasih tidak akan berpikir tentang kesenangan diri sendiri, tetapi memikirkan kesenangan orang lain juga. Dan orang yang demikian akan memandang orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Ia akan memperlakukan semua orang lain itu sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang namanya besti-bestian. Nah, saudara-saudara, aplikasi berdasarkan tema waspadalah terhadap ketamakan. Nah, salah satu karakter manusia lama yang disebut dalam perikop ini adalah keserakaan. Keserakaan itu sama saja dengan ketamakan. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15, untuk khotbah pada ibadah hari Minggu kemarin, Tuhan Yesus memakai kata bahasa Yunani yakni phleonexias untuk menyebut kata tamak. Kata ini menunjuk pada karakter manusia rakus yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan berusaha menumpuk hartanya tanpa menaruh peduli pada kondisi orang lain. Jadi orang tamak tidak akan pernah berpikir tentang orang lain.
Ia kehilangan tali rasa dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Mereka tidak memikirkan bahwa orang lain juga patut diperhatikan, bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Ia tidak tahu bahwa orang lain juga harus mendapatkan pengasihannya, bukan hanya dia yang hanya mau dikasihi. Orang-orang yang demikian, saudara-saudara, juga akan kehilangan sikap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang mereka sembah adalah hartanya. Karena itu seluruh hidupnya dibaktikan untuk mencari dan menumpuk harta serta menggantungkan hidupnya pada harta itu. Ketika ia mendapat apa yang ia cari, ia merasa bahwa semua yang didapatkan itu adalah karena kekuatannya dan karena kehebatannya, bukan karena Tuhan. Dan ia berusaha juga menonjolkan hal tersebut di hadapan orang banyak. Coba lihat saya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan, kini mendatangkan hasil yang banyak. Dan itulah kehebatan saya. Karakter mereka, saudara-saudara, sekali lagi, tidak hanya rakus, tetapi juga sombong, meninggikan diri. Dan saudara tahu bahwa bukan hanya Yesus yang memberikan awasan, waspadalah terhadap ketamakan, tetapi juga sebelumnya Musa menyatakan hal yang sama kepada anak-anak Israel generasi kedua yang akan bersiap-siap memasuki tanah perjanjian. Hal itu dicatat dengan jelas di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Ada baiknya kita baca bersama-sama. Di sana dikatakan demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sangat jelas, awasan juga diberikan oleh Nabi Musa agar anak-anak Israel waspada terhadap ketamakan, waspada terhadap keserakahan. Karena jikalau hal itu merasuki kehidupan mereka, maka Tuhan yang akan mereka singkirkan, dan harta benda, segala sesuatu yang mereka miliki, itulah yang mereka sembah. Disitulah mereka menggantungkan seluruh kehidupannya dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan gantungkan hidupmu pada apa yang ada padamu, tetapi gantungkanlah seluruh hidupmu kepada Dia yang memberikan segala sesuatu yang kau perlukan dalam menjalani kehidupan. Waspadalah
terhadap ketamakan. Sebab hal itu akan menjauhkan engkau dari Tuhan jikalau engkau tidak mau mentaati Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.